Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, jadi di sini saya akan buat sebuah pembahasan gitu ya. Untuk video kali ini akan saya buat simulasi dari VPN gitu ya. Virtual Private Network itu dari office ke office atau office to office ya. Nah, jadi dalam video sebelumnya kan sudah saya buat ya untuk VPN dari client to office gitu. Nah, sekarang akan saya bahas mengenai office to office gitu. Oke, untuk skema jaringan atau topologi jaringan itu sama ya seperti video sebelumnya. Jadi seperti ini ada dua perusahaan gitu ya, RKAS A dan juga RKAS B. Untuk skema sudah saya buat sebelumnya. Oke, ini ada tambahan PC dummy dan PC dummy 2 ya untuk konfigurasi dari routernya ini sama. Kemudian saya juga sudah melakukan gitu perubahan identitas gitu atau identity dari setiap routernya dan sudah saya setting juga untuk IP address ya dari router maupun dari PC-nya gitu. Oke, dan untuk routing OSPF itu saya sudah saya buat ya untuk advertise dari network OSPF-nya seperti ini. Oke, yang pertama saya lihatkan dulu ya untuk dari IP address untuk setiap router dan juga PC-nya gitu. Ini mulai dari router satu akan saya lihat di sini. Oke, saya akses router satu dari PC dummy gitu ya. Oke, kita lihat ya untuk IP address sudah saya tambahkan untuk R1, kemudian di R2 juga sama ya. Sudah saya tambahkan juga untuk IP address-nya dan di R3 juga sudah saya tambahkan ya. Kemudian di R4 saya akses menggunakan PC dummy 2 gitu ya. Kemudian di IP address sudah saya tambahkan juga dan di RKAS A maupun di RKAS B juga saya sudah tambahkan gitu untuk IP address di routernya gitu ya. Oke, yang sekarang akan saya lihat ya untuk routing OSPF gitu yang di advertise di R1 sampai R4. Oke. Nah, di sini untuk R1 yaitu sudah saya tambahkan juga ya untuk routing, kemudian OSPF di sini sudah saya tambahkan. Kemudian di R2 routing OSPF juga sudah saya tambahkan ya. Kemudian R3 juga sudah terlihat di sini sudah. Kemudian di R4 juga sudah gitu. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah kita tambahkan sebuah default gateway di RKAS A, kemudian RKAS B dan di setiap PC-nya gitu. Nah, untuk tahap ini sudah saya lakukan juga ya untuk menambahkan default gateway di RKAS A. Kita lihat di sini di PC A kita em, kita akses untuk penambahan default gateway melalui PCA1 gitu ya. Oke, kita di sini masuk ke IP kemudian routes ya. Sudah saya tambahkan ya untuk default gateway yang mengarah ke R1 gitu, routing static atau routing static gitu. Kemudian di RKSP juga sama, sudah saya tambahkan. Kita akses melalui PC B1 misalkan sini, kemudian IP routes ya. Bagian sini sudah saya tambahkan ya untuk routing static atau penambahan default gateway yang mengarah ke R3 gitu. Dan ada beberapa tambah default gateway juga di setiap PC. Misalkan di PC A1 di sini. PC A1 sudah saya tambahkan IP-nya ya, yaitu 192.168.111. Kemudian default gateway yang akan mengarah ke RCAS A gitu. Menggunakan default gateway 1.10. Oke, kemudian di PC A2 juga sama ya. Eh, Di sini juga sama, sudah saya tambahkan untuk penambahan IP dan default gateway-nya menggunakan IP 112 di default gateway sama seperti yang di PCA1 tadi menggunakan default gateway 1.10. Kemudian di PCB1 kita lihat di sini ya untuk penambahan IP atau kita kasih IP gitu di PCB1 menggunakan 192.168.211 kemudian default gateway-nya 2.10 ini akan mengarah ke R
RKAS B gitu. Oke, kemudian di PC B2 sudah saya tambahkan ya sebelumnya. Sini IP-nya dia 2.12, kemudian default gateway sama dengan PCB1 tadi yaitu 2.10. Ya, oke di sini langsung saja ya untuk akan saya masuk ke bagian apa IP dari RKAS A yaitu setting menggunakan firewall NAT gitu. Oke, di sini saya akan masuk RKAS A menggunakan PC A1 ya. Oke, kita masuk di sini IP, firewall, kemudian NAT. Nah, oke untuk chainnya sudah saya tambahkan ya, yaitu SRC NAT, kemudian out interface Ether1, actionnya masquerade. Oke, kemudian di PC RKAS B gitu ya. Router RKAS B kita akses menggunakan PC B1. Oke, di sini IP, firewall, bagian NAT sudah saya kasih juga ya untuk firewall NAT-nya, chainnya SRC NAT, tersatu untuk out interface-nya, kemudian action-nya masquerade sama. Nah, sekarang kita akan testing koneksi ya menggunakan ping gitu. Dimulai dari RKSA dulu nih. Kita dari PCS1 ya kita akses. Kita coba ngeping ke R1 berarti. Kita ping ke destinasi 1 yaitu berarti R1 ya. Dia langsung menuju ke R1 gitu. Kemudian kita ping ke 2 atau ke RKSB gitu ya, menggunakan IP 2.2.2.10. Oke, sudah reply ya. Kemudian kita juga akan tool traceroute dari mikrotik RKAS A ke RKAS B gitu. Kita akan cari tahu di mana jalan yang dia pakai gitu. Nah, di sini dia dari RKAS A ya. RKAS A yaitu dia menuju ke R1 dulu yaitu 111 kemudian menuju ke ya. Lalu dia menuju ke R2 ya menggunakan IP dari 12.12, 12.2 dan menuju ke R3 yaitu menggunakan 23.23.23.3 dan yang terakhir menuju ke RKSB gitu yaitu 2.2.2.10. Akan saya coba ngeping ke destinasi 3 ya, berarti kita akan ngeping ke PC dari jaringan private yang ada di RKSB gitu. Misalkan di sini saya akan ngeping ke PC B1 gitu kan. Kita coba lihat ya bisa atau enggak. Oke, terlihat di sini dia tidak bisa akses gitu ya. Karena ya sudah kita buat sebuah firewall NAT ya di RKSB tadi menggunakan action masquerade. Jadi semua jaringan yang ada di luar itu nggak akan bisa diakses gitu. Oke, sekarang akan saya coba melalui dari PC A1 gitu, terminal dari PC A1 kita ngeping dulu di sini menggunakan IP dari R1 ya kita ping. Oke, sudah reply juga dan kita ngeping juga ke PC sorry ke router RKSB ya kita ngeping di sini bisa juga. Oke, kita coba tracer ya ke RKSB. Tracer PC router IP router dari RKSB yaitu 222.2.10. Oke, dia mengarah yang pertama dia mengarah ke RKAS A dulu ya, kemudian R1, kemudian R2, selanjutnya R3 dan yang terakhir itu RKAS B. Kita akan coba ngeping ke PC B1 misalkan nih. Itu jaringan private gitu ya. Seharusnya sih ini tidak bisa gitu ya. Nah, destination net unreachable nggak akan bisa diakses. Oke, selanjutnya kita akan set testing juga melalui dari RKAS B gitu kan. Tadi kan dari RKAS A ya. Kemudian kita menuju ke RKAS B, kita akan testing ping dari RKAS B gitu. Nah, kita akses RKAS B dari PC B1 misalkan. Oke, kita yang pertama destinasi satu dulu ya, yaitu berarti R3, kemudian kita coba ngeping di sini. Oke, bisa nge-reply. Kemudian kita juga ngeping ke
router dari RKSA yang menggunakan IP dari 111.10. Oke, kita ngeping di sini. Oke, sudah nge-reply juga dan kita lihat nih dia melalui jalur apa gitu dengan menggunakan tool traceroute. Oke, di sini tool traceroute IP dari RKSA ya. Nah, yang pertama dia mengarah ke R3 dulu ya, yaitu IP dari R3 222.3, kemudian menuju ke R4 nih. Dia menuju ke R4 dulu berarti. Itu 34, 34, 34.4. Nah, dari R4 saya juga tidak tahu ya kenapa dia langsung mengarah ke 12 atau balik lagi ke 12. Seharusnya dia mengarah ke R1 dengan menggunakan default gateway dari 14.14 gitu. Seharusnya sih gitu ya. Kemudian dari yang terakhir itu menuju ke RKSA. Ya. Sekarang kita coba untuk ngeping ke jaringan private yang ada di RKSA, yaitu misalkan kita ngeping ke PCA1 ya. Kita coba ngeping di sini IP dari PCA1. Oke, nggak akan bisa ya. Karena sudah kita buat sebuah firewall NAT tadi. Kemudian kita akan coba ngeping juga di sini dari terminal dari PCB1 ya. Kita ngeping ke router RKSA dulu ya berarti. Oke, sudah nge-reply juga dan kita tracer menuju ke RKSA. Oke, sama ya. Yang membedakan di sini adalah kita ngeping atau kita tracer dari PCB1 berarti dia melewati dari Kaspi dulu, kemudian R3, kemudian R4, selanjutnya menuju ke R1 gitu. Dan yang terakhir menuju ke RKSA. Oke, kita coba ngeping ke dari PC private atau jaringan private, yaitu misalkan kita ngeping ke PC A1 gitu ya. Kita coba, nggak bisa juga, nggak akan bisa ya. Sudah. Nah, kemudian yang membedakan di sini adalah kita kan buat sebuah VPN gitu ya, atau virtual private network dengan menggunakan office to office gitu. Oke, langsung saja ya. Ini sama seperti video sebelumnya, kita akan setting VPN server di RKSA dulu ya, dengan menggunakan PPTP. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke RKSA itu. Kita akses menggunakan PC A1 ya. Oke, di sini masuk yang pertama adalah PPPP, kemudian di bagian interface yaitu PPT server kita buat checklist untuk bagian enable gitu ya. Kita oke, kemudian di bagian secret kita akan buat sebuah user atau user baru ya. Di sini sudah saya buat sebelumnya untuk usernya ya. Itu menggunakan user 1, password kita kasih, kemudian service yang menggunakan PPTP gitu. Kemudian profilnya default encryption. Nah, kita akan buat sebuah jaringan baru nih. Jaringan baru yang mengarah ke RKSA gitu. Menggunakan local address-nya yaitu 10.10.10.1, kemudian yang akan di remote address-nya 10.10.10.2. Oke. Nah, yang membedakan di sini adalah kita akan setting VPN kliennya itu menggunakan router gitu. Jadi nggak melalui klien lagi, nggak melalui PC lagi, tapi melalui router. Oke, langsung saja saya akses router RKSB gitu. Kita akan buat sebuah VPN client di situ ya. Misalkan aksesnya dari PC B1 ya. Kemudian yang pertama akan kita buat sebuah masuk ke PPP dulu ya. Seperti tadi di bagian interface kita akan buat tambahkan di sini yaitu PPTP client gitu. Oke, PPTP client ya. Nah, di sini sudah saya buat sebelumnya yaitu PPTP client ya. Lalu kita masuk ke dial out, kemudian kita akan koneksi ke IP dari RKSA gitu, yaitu yang menuju ke RKSA ya berarti 111.10 gitu. Kita akan masukkan, lalu kita masukkan usernya yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan passwordnya apa, profilnya default encryption. Oke, setelah itu kita klik oke, kita aktifkan ya. Nah, kita cek nih apakah sudah terhubung atau enggak. Jika sudah terhubung, maka akan muncul IP address dinamik gitu ya. Di bagian IP kemudian address ada IP address dinamik gitu yang di sini kan remote-nya berarti 10.10.10.2 ya.
Kemudian dia akan mengarah ke jaringan yang kita buat tadi gitu, yang mengarah ke RCAS A, yaitu 10.10.10.1 gitu. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan routing statik gitu ya, baik di router pusat maupun di router cabang gitu. Nah, yang pertama kita akan setting di router cabang dulu ya. Berarti kita akan buat sebuah routing statik gitu ya. Kita masuk ke IP, kemudian routes. Sebelumnya sudah saya tambahkan juga untuk routing statiknya, yaitu di sini untuk destination address-nya kita menuju yang ke arah yaitu dari jaringan private yang ada di RCAS-A gitu. Yaitu destination-nya default gateway yang ada di RCAS-A yaitu 1.0/24, kemudian gateway-nya melalui jaringan atau tunnel yang kita buat tadi gitu, yaitu 10.10.10.1, yaitu istilahnya dia akan mengarah ke RCAS-A dulu, baru dari RCAS-A dia akan akses jaringan yang ada di bawahnya gitu, atau jaringan PC-nya. Oke, setelah itu kita klik OK. Kemudian di RCAS-A kita akan buat sebuah routing statik juga ya. Di sini IP routes. Nah, buat juga di sini untuk destination address-nya menggunakan 192.168.2.0/24. Ini akan mengarah ke jaringan yang ada di bawah RCAS B. Kemudian gateway-nya melalui terowongan atau tunnel VPN yang sudah kita buat ya, yaitu udah melalui 10.10.10.2 gitu. Oke. Oke, sekarang kita coba ya. Kita ngeping testing koneksi ya, menggunakan ping misalkan dari PC A1 dulu. Di sini saya akan ngeping ke PC B1 misalkan. Oke, yaitu IP dari PC B1 ya. Nah, sudah nge-reply. Oke, sebelumnya kita akan coba untuk tracer dulu ya, tracer dari PC B1 menuju ke PC B1. Bisa dilihat ya, dia akan menuju ke RCAS A dulu, kemudian langsung menuju ke jaringan atau tunnel gitu VPN yang sudah kita buat ya, yaitu jaringan 10.10.10.2. Kemudian dari situ langsung menuju ke PC B1 gitu. Oke, sekarang kita akan coba ya melalui dari PC A2. Nah, di sini kita akan ngeping juga sama seperti tadi, kita ngeping ke misalkan PC B1 gitu ya. Oke, terlihat di sini dari PC A2 juga sudah bisa nge-reply gitu. Sudah bisa ngeping ke PC B1 ya. Kita coba tracer, kita akan lihat dia lewat mana. Sama ya, melalui RCAS-A dulu, kemudian menuju ke jaringan RCAS B ya, menggunakan jaringan atau VPN atau terowongan gitu ya istilahnya, kemudian langsung menuju ke PC B1 ya, atau jaringan private yang ada di bawah RCAS B gitu. Oke, kita akan coba nih sebaliknya. Kita akan coba dari PC B1 maupun PC B2. Oke, langsung masuk saja di sini. PC B1 kita akan akses ke PC A1 ya. Oke, kita ngeping juga di sini. Ya, dia sudah nge-reply. Kemudian kita coba tracer. Oke, tracer. Ya, pertama, dia akan mengarah ke RCAS B dulu, kemudian langsung menuju ke jaringan atau VPN yang sudah kita buat tadi gitu, langsung menuju ke situ. Jadi dia nggak mengakses beberapa jaringan yang lain gitu ya. Jadi langsung menuju ke RCAS A menggunakan jaringan ini, dan dari RCAS A menuju ke PC A1 gitu. Oke, selanjutnya adalah kita akan buat sebuah port forwarding ya, atau virtual server. Oke, langsung saja ya. Kita yang pertama itu install exam gitu di PC A1 misalkan. Oke, langsung saja kita akses PC A1. Di sini sebelumnya sudah saya install gitu ya. Untuk examnya kita langsung menuju saja ke sini. Nah, sudah saya install ya, sudah saya buat juga untuk web sederhana gitu. Untuk web sederhana seperti ini. Oke, ini yang akan kita akses melalui PC B1. Kemudian kita aktifkan ya untuk Apache dan juga MySQL. Sebenarnya Apache juga sudah cukup kita aktifkan di sini. Nah, setelah itu kita coba akses dari PC B1 gitu kan.
kita akses resource PC A1 menggunakan IP dari PC A1 gitu. Ya, sudah bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba matikan VPN yang terhubung dari atau VPN yang sudah kita buat tadi, kita akan matikan gitu ya. eh, dari router dari PCB2 berarti, atau PCB1 ya. Itu router dari RKSP kita matikan di sini. Ya, kita disable dulu di sini. Nah, sekarang kita akan akses lagi resource yang ada di PC A1 dari PC B1 gitu ya. Yaitu menggunakan IP dari PC A1. Kita akses di sini. Ya, ya, dia sudah nggak bisa akses ya karena VPN yang kita buat tadi itu sudah dimatikan gitu. Artinya nggak akan bisa diakses. Nah, gimana caranya jaringan yang ada di luar itu bisa akses resource dari PC A1 gitu. Caranya kita bisa buat sebuah port forwarding ya. Oke, yang pertama kita coba dulu nih akses IP public atau IP1 yang ada di RKS A gitu. Kita coba akses ya. Eh, Oke, kita akses IP public dari RKS A. Nggak bisa juga. Oke, yang pertama kita akan merubah port WebFIP MikroTik-nya menjadi 8080 ya di router dari RKS A, kemudian masuk ke bagian IP service. Nah, di sini kita akan ubah dia menjadi port 8080 gitu. Oke. Setelah itu kita akan buat lagi untuk firewall NAT ya. IP firewall NAT di sini untuk chain-nya menggunakan destinasi NAT. Kemudian destinasi address-nya yaitu IP dari router RKS A ya. 111.10, protokolnya TCP, kemudian portnya 80. Jadi jika destinasinya 111.10 menggunakan protokol TCP dan portnya 80, maka kita akan forwarding ya menuju ke resource dari PC A1 gitu, yaitu 192.168.1.11. Actionnya destination NAT ya. Nah, maka kita akan forward. Jadi setiap ada akses jaringan luar yang akan mengakses ke IP public dari RKSA, maka akan diarahkan ke eh, resource dari misalkan di sini kan PC-nya gitu. Maka resource yang akan dipakai adalah PC A1 gitu misalkan. Oke, kita oke ya. Kita enable, kemudian kita coba akses lagi dari PC B1 gitu. Nah, kita coba akses IP public atau IP1 dari RKSA. Kita coba ya. Dia akan mengakses resource dari PC A1 kan sudah kita buat tadi ya. Apapun jaringan yang ada di luar yang mengakses ke IP dari router RKSA yaitu 111.10 akan diarahkan ke atau di forward ke resource PC dari A1 gitu. Oke. Jadi ketika kita akses langsung ke PC A1 yaitu 192.168.1.11 itu nggak akan bisa akses ya. Karena kan sudah ditopeng istilahnya sudah ditopeng gitu ya menggunakan firewall. Oke, kita coba lagi nih. Kita coba misalkan akses resource PC A2 gitu kan. Nah, kita coba lagi berarti kita akses masuk ke PC A2 dulu, kemudian sama seperti tadi kita install exam ya. Sebelumnya sudah saya install juga untuk examnya. Sudah saya buat sebuah web sederhana juga. Di, tidak lupa di exam kita aktifkan Apache-nya sudah. Kemudian kita masuk ke RKSA lagi. Nah, di RKSA kita buat juga kita buat firewall rule gitu kan, chainnya destination NAT. Jadi jika destinasinya itu IP public dari RKSA yaitu 1.1.10 menggunakan protokol TCP, kemudian portnya 90 ya, 90, maka arahkan atau forward ke resource dari PC A2 gitu, yaitu IP dari PC A2 1.12. Tidak lupa ya untuk portnya 80. Kenapa? Karena supaya bisa akses melalui website, melalui HTTPS.
Oke, setelah itu kita enable. Nah, kita coba akses lagi dari PC B1. Oke. Kita akan coba nih akses resource dari PC A2 gitu kan. Yaitu kita akses lagi IP dari RKSA ya, IP publiknya. Oke, nah kita tambahkan di sini port yang sudah kita buat tadi gitu. Portnya adalah 90. Jadi setiap ada yang ingin mengakses ke resource A2, itu kita akan gunakan sebuah port 90 ya. Ya, sudah terlihat, sudah bisa mengakses resource dari PC A2 ya. Oke, ya mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai VPN, Office to Office, dan juga port forwarding ya. Oke, bisa saya simpulkan ya bahwa ketika kita menggunakan VPN itu nggak selamanya aman gitu. Port forwarding ini memang sangat baik gitu untuk web server. Apalagi kan karena kan dia punya firewall gitu. Nah, ini memang cukup aman gitu ya karena seluruh server itu nggak dihadapin langsung di jaringan luar gitu kan. Hanya memang port-port tertentu saja yang bisa di forward gitu. Ya makanya port forwarding ini memang sangat baik gitu untuk membangun web server. Seakan-akan dia punya firewall gitu kan. Nah, berbeda dengan VPN ya, atau virtual private network itu dia benar-benar dihadapin ke semuanya gitu loh. Ya, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.